Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita selalu harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada yang kita rasakan dalam hidup ini yang kita bisa manfaatkan dalam hidup ini kecuali semua dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan untuk junjungan yang besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dan sahabat guru kehidupan yang sama-sama berbahagia, jumpa lagi dengan channel Guru Kehidupan. Tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Guru kehidupan adalah ngobrol untuk renungan kehidupan. Kami hanya memotivasi, menginspirasi, silahkan direnungkan untuk kehidupan yang lebih baik. Tema ngobrol kita pada sepetang ini masih kelanjutan ya, dengan video sebelumnya yang membahas tentang bioteknologi. Nah, kali ini narasumbernya berbeda dengan yang sebelumnya. Alhamdulillah, kesempatan ini narasumber kita adalah dari Ummu Jundullah, ya, dipanggil Ummu Jundullah. Beliau juga ini adalah orang yang sudah cukup lama berkecimpung di dalam bioteknologi. Kemarin video sebelumnya itu kita sudah membahas aplikasi bioteknologi dalam bidang pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan limbah. Ya. Nah, kali ini ada dua tema yang akan kita coba ngobrolin. Yang pertama adalah menyangkut tentang aplikasi bioteknologi di dalam bidang kesehatan. Ya. Nah, kalau kita bicara kesehatan, setidaknya ada dua bagian. Yang pertama menyangkut tentang tentu saja makanan. Bagaimana agar makanan yang kita makan sehari-hari ini makanan yang sehat. Nah, bagaimana peran biotek ini supaya kita bisa mendapatkan makanan yang sehat. Nah, yang kedua adalah orang yang sudah terlanjur mengalami gangguan kesehatan. Nah, bagaimana peran biotek ini dalam membantu penyembuhan dan pemulihan orang-orang yang sakit. Nah, nanti bagian yang selanjutnya adalah bagaimana aplikasi biotek ini dalam bidang kecantikan. Nah, ini karena masalah kecantikan, khususnya masalah wanita juga ini, ternyata tuh biayanya sangat mahal. Nah, dan selama ini kebanyakannya itu adalah menggunakan bahan-bahan kimia yang memiliki efek samping atau efek negatif terhadap kesehatan kulit. Nah, bagaimana aplikasi bioteknologi memberikan solusi tentang hal itu. Nah, jadi mungkin yang pertama ingin kita ngobrolin adalah aplikasi bioteknologi dalam bidang kesehatan. Silakan, Umu. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini dengan penuh rasa syukur atas semua nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat serta waktu luang yang Allah berikan kepada kita, kita mengadakan ngobrol santai di dalam channel Guru Kehidupan. Alhamdulillah, wajib kita syukuri. Mengenai penerapan teknologi biotek ya untuk di bidang medis holistik khususnya ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang mengenai dunia kesehatan, tentunya kita punya figur yang maha sempurna yaitu Rasulullah. Jadi Rasulullah ini adalah sentra figur suri teladan kita dalam berbagai hal sebagai uswah dalam termasuk dalam kesehatan. Jadi bagaimana kita mempunyai satu metode atau katakanlah pembelajaran sistem kedokteran Islami ya, atau yang lebih dikenal dengan istilah tibun nabawiyah. Nah, seperti itu. Kalau kaitannya dengan teknologi, sebenarnya kita mencoba mengutip satu ayat di dalam surat Ar-Rahmah ayat ke-9. Allah mengatakan yang artinya adalah dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu merusak keseimbangan itu. Di dalam ayat ini Allah sudah menyiratkan secara tegas
bahwa pada dasarnya yang Allah ciptakan itu harus dalam posisi yang seimbang. Begitupun pada keseimbangan kesehatan di dalam manusia. Jadi di dalam manusia itu kita mengenal adanya organ, kita mengenal adanya sel. Mungkin tidak banyak orang yang paham bahwa sebenarnya di dalam tubuh kita pun ada yang namanya mikrobiom manusia. Jadi mikrobiom manusia ini adalah sekumpulan komunitas dari semua mikroorganisme atau mikroba yang berada pada dalam jaringan tubuh manusia. Peran mikroba ini sangat menentukan kualitas kesehatan seseorang. Tadi sudah disinggung sedikit ya mengenai bagaimana peran healthy food. Ini memberikan satu imunitas yang luar biasa karena memang di dalam pengobatan holistik kesehatan yang berasal dari makanan ini sangat menentukan, sangat besar perannya. Di mana dengan healthy food ini makanan adalah sebagai nutrisi terbaik atau obat untuk tubuh kita. Karena dokter yang terbaik sebenarnya adalah pada tubuh kita sendiri. Ini makna sistem holistik seperti itu. Apa sih yang namanya mikrobiom? Jadi tadi sudah saya katakan bahwa mikrobiom adalah sekumpulan komunitas seluruh mikroorganisme atau mikroba yang ada di dalam jaringan tubuh manusia. Ini terdapat di dalam kulit, lapisan kulit, kemudian terdapat juga di dalam sistem pernapasan, kemudian juga di dalam sistem reproduksi, dan yang paling terbanyak ada di dalam sistem pencernaan manusia. Makanya dikatakan bahwa imunitas manusia itu 70% ada pada lambung. Karena memang diperkirakan bahwa jumlah mikroba yang ada dalam tubuh manusia ini 10 kali lipat daripada jumlah sel yang ada dalam tubuh manusia. Nah, peran mikroba ini sangat penting karena yang pertama dia memberikan dasar dukungan pengaturan sistem tubuh. Bagaimana dia mengatur siklus peredaran darah, kemudian jantung, otak dan sebagainya. Lalu dia juga sebagai pembentukan hormonal. Dia juga akan meningkatkan imunitas. Makanya di dalam kesehatan manusia ini kita tidak bisa melepaskan keseimbangan antara imunitas raga seseorang dengan imunitas jiwa seseorang. Jadi kita nggak boleh melupakan dua hal ini sebagai satu yang harus seimbang di dalam tubuh kita. Lalu yang kedua mungkin keseimbangan di sini bermakna komposisi yang harus dipenuhi berapa persen bakteri baik di dalam tubuh kita, berapa persen bakteri yang ada bakteri patogen dan bakteri oportunis atau bakteri netral yang itu sudah dikomposisi secara sempurna oleh Allah. Jadi dengan komposisi yang imbang, harmonis dan dia memiliki satu variabilitas tetapi dia keseimbangan. Nah, di sini syarat manusia itu menjadi sehat. Nah, ketika ini terganggu komposisi keseimbangan ini, maka manusia akan didapatkan pada posisi yang sakit atau terbapar atau pada suatu kasus penyakit tertentu. Seperti itu. Manfaat dari mikrobiom ini banyak sekali. Yang pertama adalah dia bagaimana menjadi inisiator sistem imun menjadi lebih baik pada tubuh manusia. Lalu yang kedua membantu pencernaan nutrisi di dalam peredaran darah manusia. Jadi banyak sekali manfaat dari mikrobiom ini dalam tubuh manusia. Lalu apa kaitannya dengan probiotik atau bioteknologi seperti itu? Kalau bioteknologi ini yang kita manfaatkan adalah teknologi probiotik atau bakteri baik. Nah, probiotik ini sebagai bakteri baik, dia menguntungkan bagi hostnya atau peminumnya. Baik dia manusia, kemudian hewan, ataupun aplikasi pada tanaman. Seperti itu. Jadi, ketika manusia dalam kondisi sakit, dia memerlukan satu nutrisi yang namanya bakteri baik agar mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan mikrobiom yang ada dalam tubuh manusia. Ini pada intinya seperti itu. Jadi teknologi probiotik ini memang mengembalikan kesehatan manusia pada sunatullahnya. Karena Allah sudah memberikan secara sempurna sistem imunitas di dalam tubuh manusia. Dan betapa hebat sistem pencernaan yang Allah bekali di dalam tubuh kita, yaitu sebagai sumber imunitas tadi. Nah, manakala kita merusak atau katakanlah kita tidak sadar
dengan berbagai makanan ataupun residu antibiotik dari obat-obatan yang kita minum yang tidak memang itu belum tentu sesuai dengan sunnatullahnya. Disayangkan sekali ini akan memberikan satu kontribusi untuk merusak sistem imun tubuh kita sendiri. Seperti itu. Eh, jadi penjelasan tadi kita bisa mengambil satu pemahaman bahwa Allah telah menciptakan tubuh manusia ini dengan keseimbangan, dalam bahasa awam kita katakan bakteri yang dalam tubuh antara positif, negatif, dan juga ya netral. Nah, manusia akan mengalami gangguan kesehatan bila mana ada ketidakseimbangan yang terjadi. Nah, faktor-faktor apa yang biasa menimbulkan sehingga ketidakseimbangan itu terjadi dalam tubuh manusia? Jadi ya mungkin bisa dijelaskan lagi. Ketidakseimbangan mikrobiom yang ada di manusia itu dikatakan sebagai disbiosis. Nah, disbiosis ini bisa berupa pertama adanya mikrobioma yang rusak. Yang kedua mungkin berkurangnya jumlah mikroba pada satu organ tertentu. Yang ketiga mungkin ada satu pertumbuhan mikrobioma yang itu tidak baik seperti itu. Nah, ini biasanya kalau kita melihat apa penyebabnya terjadi. Untuk saat ini karena memang kita sudah dikepung ya oleh berbagai produk-produk GMO ya, terutama di bidang peternakan dan pertanian yang itu menjadi satu komoditi lifestyle ya. Jadi istilahnya komoditi yang memang setiap hari terhidang di meja makan kita. Yang itu tanpa kita sadari sebenarnya adalah makanan yang menghancurkan sistem imun kita. Jadi untuk saat ini sebenarnya faktor penyebab disbiosis adalah makanan. Pertama itu. Makanya mengapa di sini betapa healthy food ini sangat dibutuhkan sekali. Karena tadi di dalam tubuh manusia itu ada konsep self healing. Jadi sebenarnya tubuh dengan imunitas yang Allah berikan itu sudah satu punya antibodi yang memberikan suatu kekuatan untuk bisa sembuh. Nah, ini yang kadang tidak bisa dioptimalkan kondisi ini. Tadi bisa karena dua pola pikir. Jadi bagaimana imunitas jiwa itu kaitan dengan emosional. Kemudian katakanlah bagaimana kita bisa memunculkan hormon kebahagiaan ya. Energi bahagia yang disebut dengan hormon endorfin. Nah, ini harus kita rangsang seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mungkin tadi ketika kita mengkonsumsi obat-obat yang memang dia tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sel tubuh kita. Nah, jadi sebenarnya sel tubuh kita ini kan suka kepada yang hayati, suka kepada yang natural. Nah, kadang kita banyak memasukkan bahan-bahan yang kaitan dengan sintetis. Nah, ini kan tidak disukai oleh tubuh. Ibarat orang dikasih makanan dia tidak doyan sebenarnya. Tetapi dia juga harus memakan. Tapi tentunya dalam waktu yang lama ini akan menyebabkan suatu suatu yang berpotensi menjadi satu kerusakan organ. Seperti itu. Nah, jadi tadi disinggung bahwa faktor yang pertama adalah makanan. Nah, sementara makanan yang sehari-hari kita konsumsi ini itu kan diduga kuat bahwa makanan yang sebetulnya banyak mengandung unsur-unsur berbahaya, khususnya makanan-makanan instan. Bahkan buah-buahan sekalipun yang kelihatannya segar-segar itu ternyata di sisi lain ada hal-hal yang juga mengandung unsur bahaya di dalam tubuh. Nah, bagaimana peran bioteknologi ini menghadirkan makanan yang sehat di dalam kehidupan kita? Baik itu karena kita yang mengolahnya dari awal, misalnya dari tanaman atau dari hewan, ataupun menetralisir unsur-unsur bahaya dari makanan yang sudah jadi. Jadi kira-kira peran biotek ini dalam hal menghadirkan makanan sehat itu seperti apa? Yang pertama mungkin upaya kita ya di dalam menghadirkan produk-produk sehat ya yang akan diserap oleh tubuh kita. Yang pertama adalah bagaimana kita membenahi sistem pertanian dan peternakan. Karena memang di dalam sistem pertanian ini banyak sekali kaitan dengan rekayasa genetika atau GMO. Dimulai dari pakan, kemudian suntikan-suntikan hormon antibiotik. Itu mungkin yang biasa kita konsumsi katakanlah seperti ayam ya, ayam broiler, kemudian ayam petelur seperti itu. Ini sangat banyak pemakaian antibiotik. Nah, bahkan ini menimbulkan alergi dan
lambat laun ini menabung satu penyakit yang kaitan dengan kanker misalnya. Ini salah satu bentuk penyakit yang diakibatkan oleh efek samping GMO. Yang kedua adalah misalkan munculnya anak-anak berkebutuhan khusus, seperti autoimun, kemudian anak-anak autis. Nah, ini salah satu penyebab adalah makanan yang dikonsumsi oleh orang tuanya, seperti itu. Karena memang penyakit ini salah satunya ada yang merupakan faktor generatif ya. Jadi selain rekam jejak dari orang tuanya, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi bagaimana kita membenahi sistem pertanian peternakan menjadi satu sistem yang lebih sehat. Jadi kita punya komoditi hasil ternak tani yang organik lah, mungkin yang lebih mudah dipahami yang organik seperti itu. Oh, itu sudah ini ya, sudah ada produk-produk seperti itu. Iya, insya Allah kami telah mengupayakan bagaimana kesehatan ini dari hulu ke hilir. Jadi bagaimana kita menyehatkan dulu pangan kita ya dari hasil ternak, pertanian yang itu adalah insya Allah hasilnya organik. Nah, ketika manusia terpapar sakit, maka insya Allah ada pengobatan-pengobatan berupa obat-obatan lah seperti itu, obat-obatan herbal dan probiotik yang itu bisa kita konsumsi untuk pasien yang sudah terpapar suatu penyakit.